nama saya Ahmad Fazil Meza Putra, nomor absen 1. Nama saya Zahra Putri Mulyana, nomor absen 5. Saya Nisrina Zahra, nomor absen 23. Saya Ratia Aprilia, nomor absen 27. Saya Tiara Winda Ramadhani, nomor absen 32. Kami dari Fisika kelompok 5. Energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Gelombang laut secara ideal dapat dipandang berbentuk gelombang yang memiliki ketinggian puncak maksimum dan lembah minimum. Pada selang waktu tertentu, ketinggian puncak yang dicapai serangkaian gelombang laut berbeda-beda. Bahkan ketinggian puncak ini berbeda-beda untuk lokasi yang sama jika diukur pada hari yang berbeda. Meskipun demikian, statistik dapat ditentukan ketinggian signifikan gelombang laut pada satu titik lokasi tertentu. Pemanfaatan gelombang laut. Energi gelombang laut adalah energi yang berasal dari energi kinetik angin yang menyebabkan terjadinya gelombang lautan. Pemanfaatan dari energi gelombang adalah pembangkit listrik tenaga gelombang laut, PLTGL. PLTGL adalah suatu pembangkitan energi listrik yang merubah energi kinetik gelombang menjadi energi listrik. Prinsip kerja PLTGL dalam sistem pembangkitan tenaga gelombang laut ada beberapa peralatan penting yang sangat berperan mulai dari awal proses pembangkitan hingga tenaga listrik dihasilkan yang nantinya tenaga listrik tersebut akan disalurkan kepada para konsumen. Peralatan-peralatan tersebut adalah ada mesin konversi energi gelombang laut, berfungsi untuk menyalurkan energi kinetik yang dihasilkan oleh gelombang laut yang kemudian dialirkan ke turbin. Lalu yang kedua ada turbin. Turbin berfungsi untuk mengubah energi kinetik gelombang menjadi energi mekanik yang dihasilkan oleh perputaran rotor pada turbin. Yang terakhir ada generator. Di dalam generator ini, energi mekanik dari turbin dirubah kembali menjadi energi listrik atau boleh dikatakan generator ini sebagai pembangkit tenaga listrik. Pertama-tama, aliran gelombang laut yang mempunyai energi kinetik masuk ke dalam mesin konversi energi gelombang. Kemudian dari mesin konversi aliran gelombang yang mempunyai energi kinetik ini dialirkan menuju turbin. Di dalam turbin ini, energi kinetik yang dihasilkan gelombang digunakan untuk memutar rotor. Kemudian dari perputaran rotor inilah energi mekanik yang kemudian disalurkan menuju generator. Di dalam generator, energi mekanik ini dirubah menjadi energi listrik atau daya listrik. Dari generator ini, daya listrik yang dihasilkan dialirkan lagi menuju sistem transmisi melalui kabel laut. Daya listrik yang disalurkan melalui kabel laut ini adalah daya listrik arus searah atau DC. Sistem pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL. Ada dua sistem pembangkit listrik tenaga gelombang laut, sistem onshore dan sistem offshore. Pertama, sistem onshore. Ada 3 metode yang dapat digunakan pada sistem onshore, yaitu channel system, blowout system, oscillating water column system. Secara umum, pada prinsipnya, energi mekanik yang tercipta dari sistem-sistem ini mengaktifkan generator secara langsung dengan mentransfer gelombang fluida, yang kemudian mengaktifkan turbin generator. Channel system. Peralatan ini sebagai biasa juga template disebut channel atau kanal meluncur, sistem tapchan. Dipasang pada sebuah struktur kanal yang dibangun di pantai untuk mengkonsentrasikan gelombang dan menyalurkan melalui saluran ke dalam bangunan penjebak, seperti buatan atau lagun yang kolam ditinggikan. Air yang mengalir keluar dari kolam penampung ini yang digunakan untuk pembangkit listrik dengan menggunakan teknologi standar hydropower. Float atau buoy system merupakan seperangkat pelampung bergerak naik turun seiring gerak gelombang. Gerakan ini layaknya gerakan piston dalam mesin yang secara langsung atau melalui konversi gerak mekanik dapat menghasilkan listrik. Sebuah perangkat jalur penyerap terdiri dari pelampung yang terhubung ke komponen yang bergerak relatif satu sama lain karena naik dan turunnya gelombang. Energi mekanik mendorong sebuah generator listrik.
Energi listrik diumpankan bawah kabel pusar tunggal untuk persimpangan di dasar laut. Beberapa perangkat dapat dihubungkan bersama-sama dan dihubungkan ke pantai melalui kabel bawah laut tunggal. Perangkat ini dapat mengapung atau berlabuh ke dasar laut. Sebuah perangkat jalur absorber individu dapat memproduksi hingga 11 MW listrik. Oscillating water column. Alat ini membangkitkan listrik dari naik turunnya air akibat gelombang dalam sebuah pipa silindris yang berlubang. Naik turunnya kolom air ini akan mengakibatkan keluar masuknya udara di lubang bagian pipa dan menggerakkan turbin. Sederhananya, OIC merupakan salah satu sistem dan peralatan yang dapat mengubah energi gelombang laut menjadi energi listrik dengan menggunakan kolom osilasi. Alat OIC ini akan menangkap energi gelombang yang mengenai lubang pintu OIC, sehingga terjadi fluktuasi atau osilasi gerakan air dalam ruang OIC. Kemudian tekanan udara ini akan menggerakkan baling-baling turbin yang dihubungkan dengan generator listrik, sehingga dapat menghasilkan listrik. Kemudian, sistem offshore atau lepas pantai. Sistem offshore dirancang pada kedalaman 40 meter dengan mekanisme kumparan yang memanfaatkan pergerakan gelombang untuk memompa energi. Listrik dihasilkan dari gerakan relatif antara pembungkus luar atau eksternal valve dan bandul dalam atau internal pendulum. Naik turunnya pipa pengapung di permukaan yang mengikuti gerak gelombang berpengaruh pada pipa penghubung yang selanjutnya menggerakkan rotasi turbin bawah laut. Cara lain untuk menangkap energi gelombang laut dengan sistem offshore adalah dengan membangun sistem tabung dan memanfaatkan gerak gelombang yang masuk ke dalam ruang bawah pelampung sehingga timbul perpindahan udara ke bagian atas pelampung. Gerakan perpindahan udara inilah yang menggerakkan turbin. Rem turbin sistem offshore. Bisa dilihat pada gambar ini dan ini, energi gelombang laut ditangkap oleh alat oyster wave. Dan di alat tersebut ada sistem penggerak yaitu sistem hidrolik dan disalurkan dengan menggunakan pipa bertekanan tinggi dan ditransmisikan ke power plant yang ada di pantai, yaitu Hydroelectric Power Conversion Plant. Pada turbin ini dan ini bergerak dikarenakan adanya arus atau gelombang dasar laut yang disebabkan oleh pergerakan lempengan bumi. Turbin ini dirancang mengikuti aliran atau flow arus laut. Sistem ini ditanamkan ke dasar laut agar tidak terbawa arus laut yang kencang. Spesifikasi platform sistem energi yang terkait. Sistem ini kontrol pada pembangkit tenaga gelombang laut terdiri dari fisik, generator turbin drive, dan inersia. Area turbin dan reaksi generator dapat dikontrol oleh berbagai tegangan dan kontrol frekuensi. Ada beberapa sistem pendukung lainnya, misalnya rem dan katup. Sistem kontrol dalam pembangkit harus berhubungan satu sama lain. Gambar di samping ini menunjukkan turbin yang dikendalikan oleh suatu algoritma pitch dan kombinasi drive generator yang dikendalikan oleh suatu algoritma daya. Lalu, di mana sih kita bisa mendirikan pemanfaatan energi gelombang laut? Lokasi dengan energi gelombang laut yang baik. Yang pertama, terpapar ke ombak di area luas dan laut terbuka. Yang kedua, peningkatan pusat kedalaman jauh dari pantai. Yang ketiga, kisaran pasang surut kecil. Dan yang terakhir, konsistensi energi gelombang pada skala harian dan musiman. Kenapa sih harus energi gelombang laut? Energi gelombang memiliki potensi untuk menjadi salah satu bentuk yang paling ramah lingkungan dari pembangkit listrik. Ini adalah sumber energi bersih dan terbarukan dan potensinya sangat besar. Beberapa manfaat tambahan energi gelombang adalah: yang pertama, dengan sumber daya energi gelombang didistribusikan di seluruh dunia, energi gelombang menawarkan banyak negara manfaat dari keamanan pasokan listrik negara tersebut. Yang kedua, gelombang yang dihasilkan di daerah laut yang luas dan sekali dihasilkan, perjalanan jarak besar dengan hanya kehilangan energi kecil. Yang ketiga, gelombang dapat diantisipasi 1 atau 2 hari di muka melalui pengukuran satelit langsung dan perakiraan meteorologi yang menyediakan tingkat tinggi prediktabilitas dan perencanaan jaringan yang baik. Yang terakhir, sumber energi yang tidak ada habisnya. Lalu, apa sih kelebihan dan kekurangan dari energi gelombang laut?
kelebihan dan kekurangan energi gelombang laut. Kelebihannya, energi tidak bisa diperoleh secara gratis. Yang kedua, tidak butuh bahan bakar. Yang ketiga, tidak menghasilkan limbah. Yang keempat, mudah dioperasikan walaupun pembangunan pertama agak sulit. Yang kelima, biaya perawatan rendah, alat yang tahan korosi. Yang keenam, dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang memadai. Kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan dong. Apa aja sih kekurangan dari energi gelombang laut? Kekurangan dari energi gelombang laut bergantung pada ombak. Kadang dapat energi, kadang pula tidak. Sehingga perlu menemukan lokasi yang sesuai di mana ombaknya kuat dan muncul secara konsisten. Lalu, bagaimana dengan pemanfaatan energi ini di Indonesia? Penggunaan energi gelombang laut di Indonesia. Indonesia dengan luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan 17.500 pulau yang terdiri dari 30% daratan dan 70% perairan, memiliki potensi energi gelombang laut yang sangat besar. Namun, sayangnya energi ini belum diterapkan di Indonesia. Setelah menyaksikan video kita, semoga materinya mudah dimengerti dan sampai jumpa.